Bang. Bang Junaid coba Bang. Ayo Junaid. Baik, kita langsung mulai saja karena memang waktu juga sudah semakin sore. Jadi terima kasih rekan-rekan media, baik dari media online maupun media cetak yang hadir pada kegiatan preskon berkaitan masalah penyegaran struktur ketua dan pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Bekasi. Dan syukur alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya didampingi oleh Nugraha Hamdan, abang saya yang kebetulan hari ini beliau sebagai Dewan Penasehat di DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Juga ada Bang Wahyu Sunanto juga sebagai Dewan Penasehat di DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Ada Sekretaris Bang Helmi dan jajaran wakil ketua, kebetulan ada ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Bang Holik, Bu Lydia, ketua fraksi juga sebagai wakil ketua di DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Ada di sini juga Pak Adib Junaidi dan rekan-rekan dewan yang lainnya. Karena memang kalau dituduhkan semuanya terlalu banyak, jadi cukup diwakili saja. Ada Bendahara Bang Ridwan Arifin, Pak Haji Andin sebagai OKK DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Kawan-kawan media, menurut saya tidak perlu mengulang tentang apa yang menjadi pernyataan dan statement. Kita langsung saja ke kawan-kawan media apabila ada yang ingin dipertanyakan berkaitan masalah penyegaran di struktur DPC Gerindra Kabupaten Bekasi, maka waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dede dari Media Fakta Bekasi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Kang Arya yang sudah menjabat jadi Ketua DPC Kabupaten Bekasi, dan terima kasih atas dedikasinya kepada Kang Nunu yang sudah menakodai sampai Gerindra menjadi partai pemimpin di Kabupaten Bekasi. Yang saya pertanyakan satu, apa dasar Kang Nunu menyerahkan nahkoda partai DPC Gerindra Kabupaten Bekasi ke Kang Arya? Dan kepada Kang Arya saya tanyakan, tadi Kang Arya bilang bakal ada langkah-langkah strategis yang akan dilakukan. Apa sih salah satu langkah strategis yang dilakukan, terutama di internal partai itu sendiri? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung dijawab saja ya, jadi satu-satu biar langsung bisa tektok ya. Jadi dua pertanyaan, yang pertama dipertanyakan kepada Kang Nunu. Terima kasih. Jadi memang episodenya panjang. Memang ini hasil diskusi dengan Ketua Dewan Penasehat juga. Tentunya banyak pertimbangan loh, iya kan? Penyegaran di dalam organisasi ini harus, karena tantangan ke depan itu juga gak mudah, harus ada energi baru. Kalau saya hari ini ditunjuk Bang Arya, tentunya itu sudah menjadi keputusan bersama Ketua Dewan Penasehat, iya kan? Walaupun memang banyak nama yang kita memang waktu itu evaluasi, tapi ya ini keputusan, kembali lagi keputusan bersama, dan mudah-mudahan yang terbaik kan gitu. Baik, selanjutnya berkaitan masalah langkah strategis, tadi juga sudah saya sampaikan pada sambutan saya. Tentu saya akan berupaya dan memastikan melakukan konsolidasi dan mesin partai itu dipastikan akan berjalan semakin maksimal.
Konsolidasi yang dimaksud adalah memperkuat basis Gerindra di tingkatan PAC sampai dengan tingkatan ranting dan anak ranting. Maka program pertama yang dilakukan oleh DPC Gerindra Kabupaten Bekasi itu melakukan konsolidasi di PAC dan ranting. Mungkin itu diantaranya. Kalau hal-hal yang paling prinsip nggak boleh, ini obrolan tertutup strategi kita. Jangan dibaca-baca. Begitu. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Jayala dari INTV dan News for Rakyat. Saya mau nanya Pak terkait dengan kepemimpinan Pak Arya Dwi Nugraha. Itu untuk pemilu 2024 itu berapa target Bapak untuk Dewan di Kabupaten Bekasi? Yang kedua, selama ini kan kita tidak tahu kantor Gerindra itu ada di mana gitu Pak. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ditelar. Langsung saja kita jawab. Jadi kalau target kursi di 2024, jadi saya mungkin tidak mengatakan jumlah, tapi akan lebih dari 11, sebanyak-banyaknya target kursi di 2024. Karena saya khawatir kalau saya targetkan 12 nanti jumlahnya jadi 14, atau saya targetkan 14 nanti jumlahnya jadi 16. Maka saya pastikan lebih dari 11 kursi target Gerindra di Kabupaten Bekasi di kursi legislatif. Kalau kantor DPC Gerindra memang sebelumnya kata ketua DPRD juga kita kantornya banyak di mana-mana. Bahkan 23 kecamatan kita punya kantor. Kantor PAC kita barengin kantor DPC, enggak. Jadi kawan-kawan, kantor DPC Gerindra saya juga sudah ngobrol dan mempersiapkan dari kemarin bersama Bang Nunu serta para pengurus. Itu tempatnya di Icon City. Tempatnya di Icon City di Delta Mas. Nanti dalam bulan depan insya Allah kami juga semuanya akan mengundang kawan-kawan media untuk peresmian kantor DPC Gerindra Kabupaten Bekasi. Terima kasih. Yang bobotan dikit, bobotan. Nggak mesti ke saya. Kaitan masalah DPC ya, sudah sekjen. Ketua DPRD boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Sudarmo dari Raja Wali News Group. Baik Pak, setelah ini terbentuknya ketua Pak di DPC Gerindra, ya tentunya tadi kan akan dirubah penyegaran dan struktural internal. Apakah ada penyegaran di struktur alat kelengkapan dewan? Terus yang kedua, tadi akan mengusung Partai Gerindra akan mengusung kader-kader yang terbaik di Pilkada 2024. Apakah sudah ada figurnya? Itu aja. Itu coba saja Pak. Terima kasih. Monggo siapa ini? Saya ini ya. Jadi kaitan masalah penyegaran di AKD, kami DPC tentu belum membicarakan sampai hal itu. Tapi kami percaya dengan formasi hari ini bahwa kader Gerindra yang ada di DPRD Kabupaten Bekasi untuk menjalankan peran dan fungsinya, kami lebih pada memastikan kembali bahwa anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra betul-betul bekerja untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bekasi. Kalau bicara soal figur pilkada, juga kami belum sampai pada titik itu. Karena yang kawan-kawan ketahui juga kan, ini juga baru kepengurusan baru DPC, kita akan melakukan rapat internal. Karena kalau bicara soal figur, dari semua kader Gerindra itu punya kans yang sama. Figurnya kuat semuanya. Untuk menjadi Bupati Bekasi di 2024. Lanjut ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, saya Ardi Mahardika dari Radio Dakta.
Tadi berkaitan dengan peta politik secara lokal, saya pengen nanya berkaitan dengan peta politik secara nasional terkait dengan dukungan dari Pak Prabowo Subianto untuk menjadi presiden di tahun 2024 mendatang. Di tahun 2019 itu banyak elemen masyarakat yang mendukung Pak Prabowo, sementara setelah Pak Prabowo masuk ke dalam kabinet di pemerintahan banyak yang kecewa. Nah, bagaimana Gerindra sendiri meyakinkan masyarakat terkait dengan sosok Pak Prabowo yang nantinya akan menjadi figur calon presiden? Itu, Pak. Baik, terima kasih. Pertanyaan tadi terkait dengan figur Bapak Prabowo yang masuk dalam kabinet. Justru sesungguhnya itu adalah sebagai suatu bentuk kerja nyata dari Bapak Prabowo yang dengan besar hati karena terbangun dalam dirinya jiwa membangun dan pengabdian yang tinggi, walaupun secara implisit mengalami kekalahan dalam pilpres, tapi faktanya adalah beliau dengan besar hati, berjiwa kesatria, mau bergabung ke dalam suatu pemerintahan. Kemudian disitulah tolak ukurnya. Manakala Bapak Prabowo bekerja sebagai Menteri Pertahanan, lalu memaksimalkan suatu kinerja yang pada akhirnya pada hari ini menunjukkan bahwa pertahanan negara kita jauh lebih disegani dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jadi artinya apa yang menjadi harapan publik justru pada akhirnya silahkan masyarakat melihat seperti apa dan apa yang dilakukan oleh Ketua Umum kami Bapak Haji Prabowo Subianto telah menunjukkan suatu kinerja yang baik. Nah, terbukti dengan apa? Dengan elektabilitas yang tetap tinggi. Jadi kami tidak khawatir dengan apa yang menjadi kekhawatiran ke depan, tapi sesungguhnya adalah kami terutama dari Jawa Barat pada 2 minggu yang lalu telah menyatakan sikap ya bahwa Jawa Barat, Gerindra Jawa Barat telah sepakat untuk kembali mengusung Bapak Haji Prabowo Subianto untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Kira-kira demikian. Ya cukup ya. Ketua, izin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji dari bidang.id. Sebelumnya saya mau bertanya ke Pak Nunu langsung ya. Bang Nunu kan dari 2019 ya? 2017. Pertanyaan saya mudah-mudahan nggak bikin tabu ya Bang Nunu ya. Kaitan dengan bantuan parpol masa kepemimpinan Bang Nunu. Itu apakah sudah dilaporkan ke Bangpol? Itu satu. Saya kedua, sekarang ketuanya Bang Arya, apakah serta-merta menerima laporan pertanggungjawaban dari pengurusan sebelumnya? Nah, terus kemudian yang ketiga, selama periode Bang Nunu, itu anggaran parpol itu berapa sih nilainya? Itu digunakan untuk apa aja? Sekian dan terima kasih. Kalau bantuan parpol itu jelas LPG-nya kan diminta per tahun oleh parpol ya. Dan memang sekretariatan kita yang urus. Tentu saja hari ini juga formasi kita nggak jauh-jauh beda kan gitu. Sekretariatan kita tetap sama, iya kan. Yang nanti ya estafet juga ya. Saya juga tetap ada di situ kan gitu. Ya malah kemarin terakhir ketemu ketua-ketua partai minta nambah lagi kan gitu, karena memang beban politik ke depan itu sangat banyak ya. Waktu zaman saya itu tahun 2017, 18 ya. 2 kali periode itu 1.200 ya, 1.200 terus naik jadi 1.500 per suara banget. Jadi memang laporannya kalau ingin lihat laporannya ke Bangpol. Oh tidak itu tadi diakumulasikan saja. Jadi terakhir 407 juta untuk pemenang ya. Dan kita itu kalah dengan Purwakarta yang hari ini udah 4.000 per kepala. Kita masih 1.500. Ini masih sangat jauh sebetulnya dari daerah yang secara PAD kalah oleh kita, di bawah kita gitu loh. Nah makanya kawan-kawan kemarin ketua-ketua partai terakhir ketemu,
juga kita minta tambah karena memang masih banyak kegiatan yang tentunya ke depan, apalagi di awal tahun ini kita sudah persiapan verifikasi faktual dan itu sangat menyita biaya ya, verifikasi faktual. Begitu. Oh, laporan pertanggungjawaban baru juga kita terima kemarin, Pak. Ya, jadi baru kita terima nggak sampai 2 bulan yang lalu, Mas. Ya nanti dilaporkannya di akhir tahun, gitu. Biasa. Gitu loh. Jadi dibatasi kurang lebih 2 pertanyaan lagi. Nanti kita akan selesaikan sesi perskonnya ya. Oh iya, saya menerima tongkat estafet kepemimpinan dari ketua dulu kepada saya. Nah, ini kan memang juga berkaitan masalah apa-apa saja peruntukannya tentu dilakukan konsolidasi partai untuk kader partai Gerindra se-Kabupaten Bekasi. Jadi kalau hal-hal secara teknisnya yaitu menjadi urusan internal Gerindra. Kalau hal-hal yang memang kawan-kawan ingin ketahui silakan konfirmasi kepada Kesbangpol berkaitan masalah pertanggungjawaban. Ya, 2 lagi. Ini ya Bang ya, kelihatan gantengnya saya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya Andi dari Radar Bekasi. Sudah diberi kesempatan. Selamat Ketua Arya dan Bang Helmi. Pertanyaan saya sederhana ya Ketua. Ketika para calon DPRD dipilih itu pastikan yang dijual kesehatan kepada masyarakat, terus pendidikan kepada masyarakat, terus pekerjaan kepada masyarakat. Pasti itu yang dijual sehingga para kader khususnya di Gerindra ini dipilih oleh rakyat, sehingga menjadi wakil rakyat, yaitu di DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, seperti apa sih, kita tidak berbicara ke belakang tapi ke depan. Seperti apa evaluasi Ketua Arya sebagai Ketua DPC Gerindra, khususnya dari kader-kader Gerindra ini bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Bekasi. Contohnya saat ini banyak sekali sekolah-sekolah rusak yang ada di Kabupaten Bekasi, banyak sekali jalan-jalan rusak yang ada di Kabupaten Bekasi. Tahun 2019-2018 itu angka pengangguran hanya 172.000 orang, tapi saat ini memang pandemi ya, menjadi 220.000 pengangguran. Nah, saat ini Gerindra menduduki ketua DPRD yang memang jajaran itu sejajar dengan bupati. Nah, seperti apa evaluasinya? Kader-kader Gerindra ini pemenang banyak, di setiap komisi ada, di setiap AKD ada, bahkan pucuk pimpinan DPRD. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi dari Radar. Saya aja langsung aja. Jadi berkaitan hal-hal tadi yang disampaikan dari Bang Andi. Yang pertama soal evaluasi itu tentu begini Bang. Jadi syukur alhamdulillah Gerindra sebagai pemenang di legislatif dengan jumlah 11 kursi dan kita memiliki ketua di legislatif. Maka distribusi anggota DPRD Partai Gerindra itu ada di setiap komisi. Buat kami DPC Partai Gerindra yang pertama, ini tentu harus merutinkan rapat di DPC Partai Gerindra bersama fraksi Partai Gerindra. Bisa rapat rutinnya ini nanti bisa per 2 minggu atau per 1 bulan. Yang seperti tadi saya sampaikan bahwa anggota DPRD dari fraksi Partai Gerindra harus memaksimalkan peran dan fungsinya. Berkaitan tadi permasalahan-permasalahan seperti pendidikan, kesehatan, itu juga nanti menjadi catatan kami yang tentu akan kami evaluasi di dalam internal DPC Partai Gerindra terhadap anggota fraksi Partai Gerindra. Jadi begitu. Hal-hal juga saya pahami, hal-hal yang seringkali menjadi persoalan pokok di masyarakat, soal pendidikan, pengangguran, kesehatan, infrastruktur. Ini tentu yang memang menjadi catatan-catatan yang penting
yang bisa kami terus evaluasi di dalam internal DPC Partai Gerindra. Nah, semoga ke depan kita bisa menjawab persoalan-persoalan yang menjadi kegelisahan masyarakat dengan cara bertahap. Nanti kita akan diskusikan itu. Mungkin ada tambahan dari Ketua DPRD. Terima kasih. Apa yang menjadi persoalan saat ini memang sudah sangat jelas bahwa pertama terkait dengan caleg, ya bukan hanya Partai Gerindra memberikan suatu daya tarik kepada masyarakat untuk mencari massa dan suara sebanyak mungkin. Saya pikir sah-sah saja. Tapi faktanya adalah setelah DPR itu kemudian terpilih, apa yang telah dilakukan? Saya melihat bahwa walau tidak 100%, tapi faktanya adalah sosok-sosok Dewan di Gerindra ini selalu memenuhi terhadap apa yang menjadi janjinya. Terbukti bahwa dalam suatu rapat tertentu hal-hal yang penting yang menyangkut mengenai masyarakat banyak, ya kita ini selalu benar-benar sigap. Nah, itu adalah langkah awal yang nyata. Sehingga dalam kesempatan ini termasuk DPRD teman-teman harus kita dengar bersama, ini menjadi suatu masukan bahwa kiranya ini sekali lagi masukan yang harus patut kita perhatikan. Kenapa? Tapi kalau menyangkut mengenai tadi tenaga kerja segala macam, sebenarnya itu lebih cenderung kepada suatu ranah eksekutif. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa di Bekasi ini kan jelas ya konsekuensi terhadap meninggalnya almarhum Bapak Eka, krisis kepemimpinan terjadi di Bekasi, dan yang paling mendasar adalah bagaimana COVID melanda sehingga pada akhirnya merubah dan merusak kepada tatanan yang telah direncanakan dari awal. Anggaran yang sedianya sudah disiapkan sekian ya untuk pendidikan, untuk yang lain kesehatan, justru kita mengoptimalkan kepada penanganan COVID dan kita arahkan untuk kepada kesehatan. Ini tentang menyangkut tenaga kerja menjadi suatu bahan masukan buat kami yang memang kami berharap justru apa yang menjadi kekosongan yang terjadi di pemerintah Bekasi ini, diantaranya kepala dinas yang kosong segala macam, kami DPRD mendesak ya supaya diisi. Pada saat diisi itulah maka kerja nyata yang harus nampak dari eksekutif. Jadi kami senantiasa memantau. Tetapi pada umumnya saya melihat bahwa DPRD dari Gerindra khususnya saya melihat telah bekerja dengan maksimal. Hal ini terbukti dengan kerja nyata yang telah dilakukan. Tinggal nanti ini Ketua DPC yang baru ya kita berharap juga agar senantiasa memantau terhadap kinerja DPRD. Dan saya senang kenapa? Karena memang Ketua DPC apabila duduk langsung sebagai legislatif, maka pada akhirnya peranan lebih langsung dapat memantau kepada kami secara keseluruhan. Sehingga saya yakin ini akan jauh lebih solid dan ke depan Partai Gerindra akan menjadi maju. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi pertanyaan izin. Terakhir. Perkenalkan, nama saya Mul Coker dari Berita Express. Oh, ini Mul Coker ya? Jadi pertanyaan saya bukan ke pengurus DPC ya. Saya lebih ke Bang Wahimi selaku pengurus DPP nih. Ya kan, Dewan Pengawas juga kan. Pertanyaan saya cuma dua, Bang. Pertama, dari 11 dewan kenapa Arya yang dipilih? Yang kedua, apakah Arya ini rekomendasi DPP untuk menuju Pilkada 2024, Bang? Itu aja. Terima kasih, saya jawab ya. Saya jawab pertanyaannya sudah bagus sekali. Kenapa dari DPP memilih Saudara Arya? Karena Saudara Arya itu pernah menjadi ketua DPRD pertama. Kedua, Saudara Arya itu sudah banyak kontribusi, kita lihat di kabupatennya sangat bagus lah untuk masyarakatnya. Terus Pak Nunu sendiri sebenarnya bukan kita gantikan ya, tapi Pak Nunu ada tugas khusus yang langsung dari DPP Pak Nunu ya. Nah, langsung akhirnya dari DPP terutama teman-teman Dewan Penasihat kita kocok, kita pikir-pikir, kita timbang. Sebenarnya semua kader Partai Gerindra atau Dewan Partai Gerindra semuanya bagus, semuanya mantap. Kenapa kita tidak pilih Pak Ketua DPRD? Dia masih punya tugas yang sangat berat. Dia punya tanggung jawab untuk mengawal dan mendampingi Pak Bupati. Kalau dia salah, saya minta dijewer, Pak. Bapak tegur.
Ya, tugas Pak Arya itu adalah merapikan partai dan juga mengawasi kinerja partai. Itu aja Pak. Terus yang kedua tadi apa yang kedua? Apakah dipilihnya Arya ini rekomendasi DPP untuk menuju tiket 2024 Pilkada Kolai? Sebenarnya tidak juga, tapi kalau memang beliau mumpuni, insya Allah kami akan mendukung Pak Arya. Tapi semua kader terbaik di Gerindra semua punya hak untuk menjadi calon pemimpin masa depan Kabupaten Bekasi. Gitu Pak Arya ya. Cukup begitu, terima kasih. Udah beres ya? Bisa ya? Jadi terima kasih kawan-kawan rekan-rekan media dari cetak maupun online atas tanya jawabnya. Semoga kegiatan perskon ini yang